Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Jumpa lagi dengan Miss Diana dan Miss Rini. Adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Sebelumnya kita akan bernyanyi dengan judul lagu Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Ya Tuhan Allah Bapa, kami masuk perguruan bergemar mendengar firman kehidupan. Yesus, Kaulah yang berkata bahwasanya Kau serta kami selamanya. Mari kita berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat untuk kita pada hari Minggu ini diambil dari kitab yang ke-9. Jangan engkau berdusta. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mendustai, mengkhianati, memfitnah, maupun bersaksi palsu serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Epistel atau ayat bulanan untuk bulan ini, marilah kita bersama-sama membaca ayat tersebut yang telah ditetapkan, yaitu dari Roma 3 ayat 24. Seperti ini bunyinya: dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semua di dalam hatinya. Amin. Marilah kita berdoa. Doa untuk pengampunan dosa kita. Ya Tuhan, kami adalah orang-orang berdosa, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik, kita mau memuji Tuhan dari lagu Hosi Panguluau.
yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam keadaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sediakan Alkitab, hati dan pikiran kita tertuju pada Tuhan. Nah, sebelumnya kita mau bernyanyi dari lagu Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Tuhan Allah Bapa kita di surga yang melampaui segala akal, kiranya menyertai hati dan pikiran anak-anak kami sekalian di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Baiklah, kita mendengarkan firman Tuhan hari Minggu ini, Minggu Letare, yang tertulis di dalam kitab Injil Matius pasal 26 dimulai dengan ayat 57 hingga ayat 68. Mari kita ikuti secara bersama-sama, mari kita dengarkan, kami bacakan, demikian bunyinya. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar, dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati, tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah dua orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? Demikian isi firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Selamat hari Minggu buat adik-adik kami sekolah Minggu HKBP Muria, Resort Medan Baru yang kami cintai, yang kami sayangi. Apakah adik-adik pernah melihat pengadilan negeri?
Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung. Tempat apakah itu? Tempat-tempat tersebut adalah tempat untuk mengadili orang-orang yang bersalah, yaitu mereka yang telah melanggar hukum atau aturan yang berlaku di negara kita, Indonesia ini. Misalnya pembunuh, perampok, koruptor, dan kejahatan-kejahatan lainnya. Yesus dibawa ke hadapan mahkamah agama untuk diadili sebagaimana firman yang telah kita dengarkan. Mahkamah agama adalah lembaga tempat mengadili setiap orang yang bersalah agar dijatuhi hukuman pada zaman itu. Para imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan para tua-tua Yahudi menilai bahwa Yesus telah bersalah karena telah memberikan pengaruh buruk pada masyarakat. Bahkan Yesus dianggap telah menghujat Allah. Para imam kepala dan seluruh majelis mahkamah agama berkompromi untuk mencari kesaksian palsu terhadap Yesus agar Yesus dijatuhi hukuman mati. Sementara Simon Petrus, salah seorang murid Yesus, mengikuti Yesus dari kejauhan dan masuk serta duduk di antara para pengawal untuk melihat apa yang terjadi pada saat itu. Dengan tindakannya tersebut terlihat sebenarnya Simon Petrus mengasihi Yesus, namun ia takut turut serta ditangkap dan dihukum seperti Yesus. Melalui peristiwa Yesus di hadapan mahkamah agama waktu itu, kita dapat memetik nilai-nilai yang harus kita lakukan dan yang harus kita jauhi, anak-anak kami. Apa yang harus kita lakukan dan yang harus kita jauhi? Yang pertama, jangan mau bekerja sama untuk melakukan kejahatan. Jangan mau kerjasama untuk melakukan kejahatan. Tuhan Allah menginginkan kita untuk melakukan yang baik dan benar, seturut dengan firman dan Taurat Tuhan. Tentu adik-adik kami sekolah minggu sudah mengetahui isi ke-10 hukum Taurat itu, bukan? Yaitu hukum Taurat pertama sampai hukum Taurat yang ke-10. Siapa yang sudah menghafalnya? Tolong angkat tangan. Di dalam teks khotbah kita ini, kita melihat bagaimana mahkamah agama yang terdiri dari imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua orang Yahudi telah berkompromi untuk mencari kesaksian palsu terhadap Yesus karena mereka ingin Yesus dihukum mati. Dengan demikian tidak ada lagi sosok yang memberi pengaruh kepada masyarakat pada saat itu. Mereka telah bekerja sama untuk melakukan kejahatan. Ini adalah perbuatan yang harus kita jauhi. Marilah kita bekerja sama untuk melakukan kebaikan, bekerja sama untuk melakukan kebenaran dalam hidup kita sehari-hari. Jangan pernah bekerja sama dengan teman untuk mencuri, berdusta, melawan orang tua, untuk absen dari kegiatan kebaktian minggu, dan lain-lain yang berhubungan dengan itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, jangan bersaksi dusta, bersaksi palsu. Adik-adik sekolah minggu, marilah kita bersama-sama menyebutkan hukum Taurat yang ke-9. Jangan engkau berdusta. Apakah adik-adik pernah berdusta atau berbohong? Pernah? Kepada siapa dan mengapa kamu melakukannya? Bersaksi dusta atau bersaksi palsu itu telah melanggar hukum Taurat Tuhan Allah. Allah tidak menghendaki tindakan yang demikian, anak-anak kami. Allah mencintai kejujuran. Jadi marilah kita menjadi orang-orang yang jujur. Jangan suka berdusta, berbohong, apalagi untuk menutupi kesalahan yang telah kita lakukan.
dan mengkambing hitamkan orang yang tidak bersalah, menuduhnya melakukan yang salah. Orang Kristen haruslah memiliki komitmen dan kejujuran di dalam hidupnya. Di dalam Matius 5 ayat 37 dikatakan, jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Itu kata firman Tuhan. Lalu yang ketiga, teladanilah Yesus sebagai juru selamat kita. Meskipun Yesus telah ditangkap seperti penyamun atau penjahat kelas kakap, dia tidak melawan dan melarikan diri. Yesus mengikuti seluruh proses, mulai dia ditangkap, diadili sampai disalibkan di Golgota. Dengan penuh kebijaksanaan ia menjawab setiap pertanyaan yang diajukannya padanya, dan akhirnya ia dijatuhi hukuman mati. Hukuman ini tak seharusnya Yesus terima dan ia jalani karena dia tidak berdosa. Manusialah yang berdosa, bahkan dengan beraninya mereka menghina, meludahi, meninju, dan memukul Yesus sampai tak berdaya. Yesus tetap diam, dia tidak melawan. Sebenarnya Yesus sanggup melawan mereka, sedangkan selama ini dia telah melakukan berbagai mujizat yang luar biasa. Bukankah hal yang mudah baginya untuk mengalahkan para majelis yang menghakiminya tersebut? Tetapi Yesus tetap taat sampai mati di kayu salib. Oleh karena itu anak-anak kami sekolah minggu, firman Tuhan untuk kita saat ini mau mengajak kita, marilah kita meneladani ketaatan Yesus ini sebagai wujud kasih Allah kepada manusia yang berdosa. Dan kita pun haruslah hidup untuk saling mengasihi. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, firman-Mu yang telah mengajari kami untuk kami saling mengasihi sebagaimana kami Tuhan mengasihi Engkau di dalam hidup kami sehari-hari. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, kami tidak mampu melakukan isi dari firman-Mu dan hukum Taurat-Mu apabila Engkau Tuhan melalui Roh-Mu tidak bersama-sama dengan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, agar anak-anak-Mu ini dapat melakukan menaati firman-Mu dan hukum Taurat-Mu, kiranya Roh-Mu yang selalu menguatkan anak-anak kami dan kami sekalian. Ya Tuhan Allah kami, berkatilah anak-anak sekolah minggu HKBP Muria yang beribadah kami pada hari Minggu ini. Berkati Tuhan sekolahnya dan pekerjaan-pekerjaan yang anak-anak kami lakukan sepanjang minggu ini. Berkati Tuhan, begitu juga orang tua kami. Dimanapun orang tua kami bekerja, mencari nafkah untuk kami anak-anaknya. Jauhkan segala mara bahaya dan segala penyakit dari orang tua kami dan juga dari kami anak-anak-Mu, supaya kami senantiasa sehat, bersukacita di dalam Tuhan senantiasa dalam hidup kami, sebagaimana arti daripada Minggu Letare saat ini, supaya kami senantiasa bersukacita di dalam melakukan segala kehendak-Mu, segala kebaikan-kebaikan-Mu ya Tuhan di dalam hidup kami sehari-hari. Terimalah Tuhan doa kami, terimalah pujian kami, dan berkatilah firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada saat ini.
Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saatnya kita mengumpulkan persembahan. Nanti persembahannya boleh dititip sama papa, mama untuk diberikan ke gereja ya. Mari kita bernyanyi dengan judul lagu Di Sana Dong Hubungan Tuhan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan anak-anak-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama memohon di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Adik-adik, kami guru-guru sekolah minggu dan seksi sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik yang berulang tahun dari tanggal 8 Maret sampai tanggal 14 Maret 2021. Kiranya adik-adik sehat selalu dan berbahagia. Jangan lupa tetap pakai masker, cuci tangan, dan makan yang sehat ya. Sampai jumpa minggu depan.